Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Yuliani, NIM 18140800008, mahasiswa semester 5 UIN Imam Bonjol Padang. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari. Baiklah, kita masuk kepada topik yang pertama mengenai konsep dasar penelitian pendidikan. Yang pertama yaitu mengenai pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir ilmiah mendasarkan ukuran kebenarannya pada logis dan analisisnya pada suatu pengetahuan. Sedangkan berpikir non-ilmiah mendasarkan kebenarannya suatu pengetahuan hanya pada keyakinan semata. Selanjutnya yaitu hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Pada hakikatnya, penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun tujuannya, yang pertama yaitu untuk menemukan sesuatu yang baru di bidang pendidikan yang dilakukan melalui suatu penelitian. Yang kedua, untuk dapat mengembangkan dan menjelaskan. Mengembangkan di sini berarti dapat mengembangkan perubahan-perubahan dan kemajuan yang dicapai oleh individu. Yang ketiga, dapat menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu ubahan. Ubahan yang di dalam istilah penelitian ini kita kenal dengan istilah variabel. Selanjutnya, fungsi penelitian pendidikan. Pemahaman tentang bagaimana penelitian berperan dalam mengembangkan pengetahuan dan dapat memperbaiki praktik pendidikan. Secara umum, penelitian mempunyai dua fungsi utama, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperbaiki praktek. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian pendidikan. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif, yang mana ini merupakan sebuah penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa. Yang kedua, penelitian eksperimen. Yang selanjutnya, penelitian korelasional, yaitu berusaha menghubungkan atau mencari hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain. Yang keempat, ada penelitian tindakan, yaitu untuk menguji cobakan ide-ide ke dalam praktik untuk memperbaiki atau mengubah sesuatu agar memperoleh dampak nyata dari suatu situasi. Yang kelima, yaitu penelitian eksploratif, yang mana ini bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru. Selanjutnya yaitu komponen proposal penelitian. Yang pertama, adanya judul. Adapun berikut adalah syarat-syarat judul yang baik. Selanjutnya, adanya latar belakang masalah yang merupakan pengantar yang menjelaskan secara singkat materi penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah yang dapat berupa pernyataan masalah atau pertanyaan masalah. Yang keempat, ada tujuan penelitian yang hendaknya diurai singkat dan jelas serta menggunakan kata yang bersifat operasional. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas dan menunjukkan kontribusinya bagi pengembangan ilmu. Yang keenam, ada tinjauan pustaka yang berisi teori yang mendasari suatu penelitian. Selanjutnya, kerangka konsep dan hipotesis. Kerangka konsep merupakan justifikasi ilmiah terhadap penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan hipotesis tidak bersifat mutlak, namun tergantung pada jenis penelitiannya.
Yang selanjutnya yaitu prosedur penelitian pendidikan. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Dan yang ketiga tahap akhir. Di tahap akhir ini terdiri atas analisis data, uji hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan beserta solusinya. Yang pertama yaitu sumber daya peneliti yang memerlukan pembinaan profesionalitas. Berikutnya, sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai. Lalu ada pendanaan terbatas dan mekanisme yang masih rumit. Juga ada hasil penelitian atau disertasi yang selama ini masih sebatas dokumen akademik. Maka untuk memperbaiki riset dan inovasi Indonesia ke depan, Kemenristek-Dikti dituntut untuk membuat grand design pembangunan IPTEK yang disusun sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia. Adapun contoh cara berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir ilmiah merupakan berpikir dengan langkah-langkah metode ilmiah, seperti perumusan masalah, pengajuan hipotesis, pengkajian literatur, hingga menarik kesimpulan. Kesemua langkah-langkah berpikir dengan metode ilmiah tersebut harus didukung dengan alat atau sarana yang baik, sehingga diharapkan hasil dari berpikir ilmiah dapat mendapatkan hasil yang baik. Peran bahasa dalam sarana berpikir ilmiah. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah. Bahasa ilmiah inilah pada dasarnya merupakan kalimat-kalimat deklaratif atau suatu pernyataan yang dapat dinilai benar ataupun salah. Selanjutnya yaitu peran matematika dalam berpikir ilmiah. Peranan matematika sebagai sarana berpikir ilmiah dapat menggunakan alat-alat yang mempunyai kemampuan sebagai berikut, seperti dapat menggunakan algoritma, melakukan manipulasi secara matematika, serta mengorganisasikan data dan memanfaatkan simbol, tabel, dan grafik. Membuat kalimat atau model matematika juga dapat membuat interpretasi bangun geometri dan dapat memahami pengukuran beserta satuannya. Yang berikutnya yaitu topik 2, membahas mengenai pendahuluan. Yang pertama yaitu merumuskan judul dan permasalahan penelitian. Adapun kriteria pemilihan judul penelitian, judul sebaiknya yang menarik minat peneliti. Selain itu, judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan oleh peneliti. Selain itu, judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting. Judul yang dipilih juga hendaknya cukup data yang tersedia. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Adapun cara mengidentifikasi masalah, yang pertama yaitu menemukan masalah yang ada, lalu setelah itu kita bisa mengidentifikasi sumber permasalahan dan menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Selanjutnya, batasan masalah. Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah
agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan. Selanjutnya, rumusan masalah. Setelah masalah diidentifikasi, selanjutnya masalah tersebut hendaknya dirumuskan dalam kalimat tanya dan memberikan petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data guna menjawab pertanyaan dalam rumusan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana atau data apa yang akan kita cari melalui penelitian itu. Biasanya tujuan penelitian dibedakan atas dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang mana tujuan khusus pada hakikatnya jabaran dari tujuan umum. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti baik bagi kepentingan pengembang program ataupun kepentingan ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, data yang akan diperoleh dari penelitian akan dimanfaatkan untuk apa dan dalam rangka pengembangan program apa. Contohnya, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kesehatan, khususnya di bidang pendidikan. Selanjutnya, komponen penelitian pengembangan. Spesifikasi produk akhir yaitu jenis spesifikasi di mana mempersyaratkan dimensi dan kualitas produk akhir. Selanjutnya, contoh permasalahan dalam penelitian. Problematika yang dihadapi bangsa Indonesia mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem pendidikan yang dianut di Indonesia. Indonesia sekarang menganut sistem pendidikan nasional yang masih belum bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun beberapa sistem pendidikan yang telah dilaksanakan di Indonesia, seperti yang dapat kita lihat pada video. Mulai dari sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai, sistem pendidikan beragam, hingga sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya yaitu pemerataan pendidikan. Di Indonesia saat ini masih mengalami masalah di bidang pemerataan pendidikan. Hal ini disebabkan karena pendidikan yang masih didominasi oleh kaum menengah ke atas, sehingga ada beberapa kaum menengah ke bawah yang tidak bisa merasakan pendidikan. Selanjutnya, kualitas atau mutu pendidikan. Permasalahan yang paling mendasar adalah masalah mutu pendidikan, karena pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
Selanjutnya yaitu biaya pendidikan. Keadaan ekonomi di Indonesia yang semakin terpuruk berdampak pula pada pendidikan di Indonesia. Karena banyak sekali anak yang tidak bisa merasakan pendidikan karena biayanya yang terlalu mahal. Selanjutnya, keadaan lingkungan belajar. Dengan fasilitas yang minim untuk sekolah tertentu, memicu terciptanya suasana belajar yang tidak efektif dan efisien. Selain itu, permasalahan tersebut juga bisa kita lihat dimulai dari kebijakan pemerintah, di mana sistem yang selalu berubah-ubah, penghapusan ujian nasional, dan diberlakukannya full day school. Selanjutnya yaitu cara menentukan masalah penelitian. Contohnya, jika yang akan kita teliti mengenai masalah keaktifan dan hasil belajar, maka kita harus menemukan apa penyebabnya, misalnya karena kondisi belajar yang kurang kondusif, ataupun media pembelajaran yang monoton, dan proses pembelajaran yang cenderung membosankan. Selanjutnya, keterbatasan operasional beserta contohnya. Adapun keterbatasan penelitian tidak memaparkan keterbatasan waktu dan logistik yang dihadapi peneliti saat melakukan penelitian. Kesulitan yang mungkin dihadapi peneliti saat melakukan penelitian sudah harus diperhitungkan sebelum merencanakan penelitian. Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkup penelitian. Akan tetapi, karena kesulitan metodologis atau prosedural, sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali peneliti. Berikut adalah contohnya. Baiklah, selanjutnya topik yang ketiga, yaitu mengenai kajian pustaka. Yang pertama, pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi, seperti buku, jurnal, paper, artikel, disertasi, dan lain sebagainya. Adapun manfaat kajian pustaka, yaitu menunjukkan pengetahuan, lalu memperlihatkan bahwa kita telah membaca banyak tentang topik yang kita teliti, sehingga menunjukkan pemahaman kritis tentang teori yang dipakai. Selain itu, dengan adanya kajian pustaka, berarti kita telah mengakui hasil karya orang lain. Selanjutnya, bagian proposal yang membutuhkan kajian pustaka. Peran kajian pustaka dalam pemilihan masalah dan judul penelitian. Yang pertama, dapat membatasi masalah penelitian. Yang kedua, mengklarifikasikan masalah penelitian. Dan yang ketiga, menunjang perumusan permasalahan. Yang keempat, menetapkan judul yang sesuai dengan masalah penelitian. Selanjutnya, peran kajian pustaka dalam menyusun latar belakang masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.
Yang pertama, kajian pustaka dapat membantu peneliti menyusun kerangka bacaan yang sesuai dengan konsep penelitian. Selanjutnya, kajian pustaka dapat membantu peneliti lebih cermat dan fokus terhadap suatu masalah sesuai dengan tujuan penelitian. Dan yang ketiga, kajian pustaka dapat mengkaji ulang hipotesis dengan meninjau kembali berbagai teori, konsep, dan paradigma pendidikan. Selanjutnya, peran kajian pustaka dalam menyusun metodologi penelitian. Yang pertama, memperoleh pemahaman metodologis. Selanjutnya, kajian pustaka dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan pendekatan, metode, dan instrumental. Adapun cara mengkaji bahan pustaka dan menyusun kerangka berpikir, hal-hal yang harus diperhatikan adalah: yang pertama, mempunyai banyak informasi tentang masalah yang ingin dipecahkan. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk memeriksa keterangan tentang tempat-tempat atau objek serta hal yang berhubungan satu sama lain dalam fenomena yang sedang diteliti. Selanjutnya, mempunyai kemampuan untuk menghubungkan suatu keadaan dengan keadaan lainnya. Adapun aturan pengutipan penulisan berdasarkan body note, footnote, dan endnote. Yang pertama yaitu prinsip dalam menuliskan catatan kaki atau footnote. Catatan kaki dicantumkan di bagian bawah halaman dan dipisahkan dengan naskah skripsi oleh sebuah garis. Nomor catatan kaki ditulis secara urut pada tiap bab, dimulai dari nomor 1 hingga seterusnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam menuliskan catatan tubuh atau body note. Seperti yang kita lihat langkah-langkahnya, dari mulai catatan tubuh harus menyatu dengan naskah dan nama penulis, cukup ditulis dengan satu kalimat yang berada di akhir kalimat. Selanjutnya, penelitian relevan dan cara penulisannya. Pendekatan penelitian berkaitan dengan tujuan utama suatu penelitian. Apakah peneliti bermaksud untuk menjelaskan hasil pengukuran suatu variabel atau membandingkan antara aspek yang diteliti maupun menghubungkan antar variabel. Ada dua pendekatan penelitian yang populer, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Berikutnya, menguraikan hipotesis beserta contohnya. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran. Contohnya, judul Hubungan Kepemimpinan Kepala Sekolah dengan Kompetensi Profesional. Dari judul tersebut, maka peneliti harus membuat rumusan masalahnya, lalu dibuat kemungkinan jawaban dari rumusan masalah yang dimuat dalam H0 ataupun HA, yang sifatnya masih bersifat dugaan. Sehingga didapatkan hipotesisnya adalah terdapat hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah. Yang selanjutnya, kriteria pemilihan sumber pustaka. Adapun kriteria untuk menilai penggunaan dan kehadiran kajian pustaka mencakup ketepatan, kejelasan, empiris, pemuktahiran, relevansi, organisasi, dan meyakini. Selanjutnya yaitu klasifikasi kajian pustaka. Kajian pustaka diklasifikasikan menjadi fokus, tujuan, perspektif, cakupan, organisasi, dan yang terakhir yaitu audiensi.
Selanjutnya, peranan kajian pustaka dalam penelitian. Yang pertama yaitu pengetahuan penelitian terkait yang membantu membuat batas-batas bidang yang dikaji, membantu menulis menetapkan masalah, dan membantu peneliti membatasi masalah penelitiannya, serta mengklarifikasi masalah penelitian. Kajian pustaka juga dapat membantu menghindari adanya pengulangan yang tidak diperlukan dari kajian dan menempatkan peneliti dan posisi terbaik untuk mengadakan interpretasi pentingnya hasil penelitian. Selanjutnya, sumber-sumber pustaka. Penelusuran bahan pustaka atau yang kita kenal dengan literatur, peneliti perlu menyadari hal tersebut karena bisa saja peneliti tidak bisa memasukkan begitu saja dalam kajian teori atau pustaka tersebut. Maka dari itu, kita harus memilih sumber pustaka yang relevan dengan kajiannya. Adapun penelusuran suatu sumber pustaka pada masa lalu lebih mengandalkan pada sumber atau dokumen tertulis. Namun sekarang, di samping menggunakan cara tersebut, cara yang lebih tepat dilakukan adalah dengan menggunakan fasilitas komputer dan internet. Berikut merupakan contoh-contoh dari penelusuran kajian pustaka. Ada artikel dalam jurnal, proceeding dan makalah, buku-buku referensi, monograf, buku-buku yang terbit secara umum, laporan tesis maupun disertasi, website ataupun majalah dan surat kabar. Adapun sumber utama kepustakaan yang menyimpan basis data dapat diperoleh dari sumber ERIC, abstrak, indeks, review, jurnal, dan buku. Selanjutnya, langkah-langkah penelusuran pustaka. Penelusuran suatu pustaka meliputi memilih bidang dan deskriptor yang sesuai, menelusuri judul-judul dan abstrak yang relevan, dan menempatkan dokumen sumber-sumber primer yang sangat penting. Penelusuran pustaka atau literatur memerlukan suatu arahan dan fokus. Yang pertama yaitu ada artikel yang diterbitkan, lalu artikel yang tidak diterbitkan, dan disertasi atau tesis. Baiklah, selanjutnya kita masuk topik keempat, yaitu mengenai metode penelitian. Yang pertama, rancangan atau desain penelitian. Yang pertama, penelitian pengembangan. Dalam penelitian pengembangan ini terdiri atas beberapa langkah, yang dimulai dari pemeriksaan pendahuluan. Yang kedua, ada penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini terbagi atas pra-eksperimen, kuasi-eksperimen, dan yang terakhir yaitu balance design. Yang ketiga, ada penelitian korelasi. Dan yang keempat, ada penelitian tindakan kelas, yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu tes dan non-tes. Selanjutnya, populasi dan responden penelitian. Yang pertama, populasi. Populasi responden penelitian adalah keseluruhan responden penelitian dalam atau dari sesuatu penelitian. Yang kedua yaitu responden. Responden penelitian adalah seseorang yang diminta untuk memberikan respon terhadap pertanyaan
Adapun contohnya yaitu analisis terhadap kinerja kepala sekolah. Populasinya adalah tempat penelitian, sedangkan respondennya bisa kepala sekolah itu sendiri ataupun guru. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel. Sampel penelitian adalah sebagian anggota populasi yang diteliti dari seluruh anggota populasi itu. Syarat dari sampel penelitian ini yang pertama digunakan prinsip probabilitas, lalu jumlah sampel yang memadai, dan variasi antar unit populasi sekecil mungkin. Adapun teknik pengambilan sampel, yang pertama yaitu menentukan populasi, lalu spesifikasi sampling, spesifikasi unit sampling, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Yang pertama variabel bebas. Yang contohnya yaitu jika dalam penelitian dinyatakan. Selanjutnya variabel terikat atau dependen. Yang ketiga yaitu variabel kontrol. Berikutnya data penelitian. Data penelitian terbagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri atas data kualitatif dan data kuantitatif. Data sekunder terdiri atas data internal dan data eksternal. Selanjutnya, bentuk-bentuk instrumen penelitian. Yang pertama ada kuesioner atau angket. Yang kedua ada wawancara. Yang ketiga ada observasi. Yang keempat, dokumentasi. Yang kelima, tes. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat kita lakukan secara online maupun offline. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan data secara deskriptif. Yang pertama yaitu penyuntingan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dimulai dari kesesuaian jawaban dan yang lainnya. Yang kedua yaitu tabulasi. Berikut cara pelaksanaan tabulasi. Yang ketiga pengkodean. Dan yang keempat analisis data. Selanjutnya yaitu pengolahan data secara inferensial. Yang pertama dilakukan uji T. Selanjutnya dilakukan dengan uji F atau uji serentak. Berikut prosedur penelitian beserta contohnya. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif. Adapun contohnya yaitu efektivitas pembelajaran jarak jauh di masa pandemi sesuai dengan K13. Adapun prosedur penelitiannya, yang pertama yaitu perumusan masalah, di mana ini akan mengirimkan pertanyaan penelitian yang jawabannya nanti akan dicari untuk dapat menggunakan data lapangan. Yang kedua yaitu menentukan jenis informasi yang dibutuhkan. Maka dalam hal ini, peneliti harus menentukan informasi apa yang diperlukan untuk dapat menjawab pertanyaan atau masalah yang diajukan.
Yang ketiga, menentukan prosedur pengumpulan data. Yang keempat, yaitu menetapkan informasi atau prosedur pemrosesan data, data dan informasi yang diperoleh dengan alat yang dipilih, dan sumber data yang bersifat pemikiran atau indikatif. Yang kelima, yaitu membuat kesimpulan tentang penelitian. Selanjutnya yaitu penelitian korelasi. Contohnya, hubungan antara kemampuan membaca, pemahaman, dan sikap bahasa dengan kemampuan mengapresiasi cerita pendek. Adapun prosedur penelitiannya, yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Jadwal diupayakan dibuat dalam bentuk tabel kerja yang memuat tempat penelitian, waktu, dan jadwal penelitian. Yang kedua yaitu metode penelitian, yang terdiri atas jenis penelitian dan desain penelitian. Yang keempat, metode pengumpulan data. Yang biasa digunakan yaitu ada variabel penelitian dan sumber data yang dituliskan dari siapa data itu diambil dan untuk setiap variabel penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, teknik analisis deskriptif. Yang keenam yaitu hipotesis statistik, yang dituliskan dengan menggunakan simbol matematika, misalnya menggunakan lambang rho dan lain-lain. Yang ketiga yaitu penelitian eksperimen. Contohnya, upaya meningkatkan motivasi dan keterampilan menulis, kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 025 Pekanbaru. Prosedur penelitiannya, yang pertama yaitu mendeskripsikan desain atau pola eksperimen, perlakuan dalam rangka penelitian yang membuat subjek penelitian. Adapun langkah-langkahnya dimulai dari yang pertama perencanaan untuk menentukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya, jenis instrumen penelitian yang akan digunakan dan syarat validitas dan reliabilitasnya. Yang keempat, penelitian pengembangan. Prosedur penelitiannya, yang pertama yaitu populasi sampel dan sumber data, yang mana berisi uraian secara rinci mengenai populasi yang paling sedikit mencakup daerah dan ruang lingkup penelitian. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data, yang berisi uraian tentang cara dan proses pengambilan dan pengumpulan data secara rinci. Yang ketiga, instrumen penelitian, yang mana bagian ini mengemukakan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya. Yang keempat yaitu ada analisis data. Yang kelima, penelitian tindakan kelas. Contohnya, peningkatan keterampilan bercerita dengan menggunakan teknik peta konsep pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pekanbaru. Prosedur penelitiannya,
Pada umumnya, penelitian tindakan dilakukan berdasarkan tema dan menyarankan sebuah metode untuk meninjau situasi pembelajaran. Ada mengembangkan rencana, lalu melakukan aksi atau bertindak, dan mengamati atau to reflect. Selanjutnya, topik yang kelima, yaitu mengenai hasil dan penutup dalam penelitian. Yang pertama yaitu komponen bab 4. Yang pertama ada hasil penelitian. Hasil penelitian adalah pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian, yang mana bagian ini berisi paparan objektif peneliti terhadap hasil-hasil penelitiannya, yang meliputi penemuan, penjelasan, hubungan yang diperoleh, dan yang lainnya. Yang kedua, pembahasan hasil penelitian. Jadi, pembahasan hasil penelitian merupakan bahasan terhadap temuan yang diperoleh. Yang ketiga, ada keterbatasan penelitian, yang memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup dalam keluasan lingkup penelitian. Contoh keterbatasan dalam konteks PTK, misalnya kesungguhan belajar siswa saat penelitian dilakukan, merupakan hal-hal yang berada di luar jangkauan peneliti untuk mengoreksinya. Selanjutnya itu komponen bab 5. Yang pertama ada kesimpulan. Adapun langkah-langkah penyusunan kesimpulan dapat kita lihat. Selanjutnya yaitu implikasi. Implikasi berfungsi membandingkan antara hasil penelitian yang lalu dengan hasil penelitian yang baru kita lakukan. Selanjutnya, saran. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan. Ini bukan merupakan pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti. Adapun syarat saran yang baik, diantaranya yaitu diuraikan secara singkat, mempunyai sasaran objek, dan yang lain sebagainya. Berikut adalah contoh cara mendeskripsikan hasil penelitian. Yang pertama yaitu penelitian eksperimen. Judulnya, pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Seperti yang dapat kita lihat pada tabel, mengenai nilai statistik dan deskriptif motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran kooperatif. Adapun statistiknya dilihat dari jumlah sampel, mean, median, dan selanjutnya. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa motivasi belajar perolehan nilai siswa secara keseluruhan dibagi dengan jumlah siswa, maka sudah dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif mengalami peningkatan. Berikutnya yaitu tahap analisis data, di mana pada tabel terlihat hasil uji normalitas data motivasi dan hasil belajar pada model pembelajaran kooperatif. Ada nilai signifikansi
terhadap motivasi belajar dan hasil belajar. Di mana hipotesis statistiknya yaitu H0 dibanding A1 sama dengan A2. Berikut penjelasannya. Selanjutnya, pembahasan penelitian. Berdasarkan hasil analisis deskriptif data, menunjukkan nilai rata-rata motivasi belajar siswa yang dibelajarkan dengan mode kooperatif mengalami peningkatan dari sebelumnya yang belum menerapkan pembelajaran kooperatif. Yang kedua, penelitian korelasi. Judulnya, Hubungan Pemanfaatan Google Classroom dan Kemandirian terhadap Hasil Belajar Mahasiswa pada Masa Pandemi. Tabelnya yaitu pedoman interpretasi koefisien korelasi yang terdiri atas interval koefisien dengan tingkat hubungan, di mana variabel pemanfaatan Google Classroom yang diwakilkan dengan X1 dan variabel kemandirian belajar mahasiswa yang diwakilkan dengan X2 diukur menggunakan angket yang disebar pada mahasiswa. Berikut adalah tabel interval, frekuensi, presentase, dan kriteria hasil. Di mana dari hasil tabel tadi terlihat bahwa pemanfaatan Google Classroom pada 38 mahasiswa diperoleh presentase sebanyak 26,3% dengan kriteria sangat setuju dan 52,6% pada kriteria setuju. Berikut adalah distribusi frekuensi hasil belajar rekayasa perangkat lunak dengan memanfaatkan Google Classroom. Teknik analisa data yang digunakan untuk penelitian ini, yang pertama yaitu uji reliabilitas, yaitu penggunaan angket, dan yang kedua uji linearitas yang menggunakan tabel ANOVA. Adapun hipotesisnya yaitu terdapat hubungan yang linear dan tidak terdapat hubungan yang linear. Setelah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai korelasi hubungan pemanfaatan Google Classroom terhadap hasil belajar berada pada kategori yang sedang. Maka kesimpulannya, hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya terdapat hubungan antara pemanfaatan Google Classroom dengan hasil belajar mahasiswa. Contoh kesimpulan, implikasi, dan saran. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ada pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap motivasi belajar siswa
pada materi sistem koloid kelas 11 IPA SMA. Yang kedua, ada pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem koloid kelas 11 IPA. Dan yang ketiga, hubungan motivasi dengan hasil belajar siswa menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,306 dengan kategori lemah, yang artinya motivasi belajar berhubungan positif dengan nilai signifikan. Adapun implikasinya yaitu diharapkan kepada peneliti untuk selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu mengenai referensi. Adapun materi pokok yang pertama ada referensi, lalu menuliskan kutipan versi footnote, body note, dan endnote, dan menggunakan tool reference. Lalu ada penulisan referensi dari Google Cendekia, aplikasi Mendeley, dan aplikasi Zotero. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai referensi. Referensi atau daftar pustaka adalah tulisan yang berada di akhir sebuah karya tulis ilmiah yang digunakan sebagai sumber untuk referensi oleh seorang penulis dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah baru. Adapun pentingnya membuat daftar pustaka, yaitu dapat menjadikan karya tulis menjadi valid, lalu kita juga dapat bertanggung jawab dan berapresiasi penulis atas penggunaan ide dan gagasan karya orang lain. Selanjutnya, tata cara penyusunan daftar pustaka. Yang pertama yaitu struktur penulisan harus dimulai dengan urutan nama, lalu tahun terbit, judul, lokasi penerbit, dan nama penerbit, di mana pada masing-masing bagian ini harus dipisah dengan tanda titik. Lalu dalam penulisan nama tidak perlu mencantumkan gelar akademik, keturunan, ataupun agama. Berikut ada contoh mengenai tata cara penyusunan daftar pustaka. Ada yang diambil dari jurnal dan juga ada yang diambil dari makalah. Seperti yang dapat kita lihat pada video. Selanjutnya yaitu kutipan versi footnote, body note, dan endnote. Yang pertama yaitu versi footnote. Adapun cara membuat footnote ini, kalau kita bisa ingin langsung membuatnya, itu kita bisa langsung membuat dengan menekan Ctrl ALTF. Tapi kita juga bisa membuatnya di tool reference, seperti kita bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah dilihat pada video. Selanjutnya yaitu menuliskan body note. Yang pertama, kita bisa memilih paragraf mana yang ingin kita berikan referensi. Selanjutnya, kita pilih tab menu, reference, lalu insert citation, dan add new source. Maka nanti akan muncul halaman box create new source, di mana nanti kita akan disuruh mengisi referensi yang kita miliki sesuai dengan yang diminta pada setiap kolom. Lalu nanti tinggal tekan OK, dan nanti akan muncul body note atau catatan tubuh seperti pada gambar. Dan yang terakhir, kita tinggal mengisi halaman referensi yang ingin kita buat. Selanjutnya yaitu tool reference pada Word. Langkah pertama yaitu menyiapkan tulisan yang mengandung kutipan. Lalu kita buka reference, lalu klik insert citation, dan klik add new source. Yang ketiga, kita mulai mengisi identitas referensi melalui form create source. Selanjutnya, kita kembali ke form create source tadi untuk melengkapi identitas referensi. Lalu kita meletakkan citation yang sudah kita simpan dan mengambil daftar pustaka secara otomatis. Dan hasilnya, referensi secara otomatis akan terbentuk sesuai dengan identitas yang sudah kita isikan.
Selanjutnya yaitu penulisan referensi dari Google Cendekia. Langkah pertama yaitu kita buka situsnya, lalu masukkan judul jurnal yang ingin kita jadikan referensi, dan kita klik icon kutip, dan selanjutnya blok dan copy seperti yang kita lihat pada gambar. Lalu selesai dan kita tinggal mempaste di lembar daftar pustaka yang akan kita gunakan. Selanjutnya penulisan referensi dengan aplikasi Mendeley. Yang pertama yaitu siapkan tulisan yang akan direferensi, lalu arahkan kursor ke bagian penulisan dan klik tombol reference. Lalu klik insert citation dan klik OK. Selanjutnya, referensi akan secara otomatis muncul style referensi. Lakukan hal tersebut untuk artikel lain yang ingin kita jadikan referensi, maka daftar pustaka akan terbuat secara otomatis oleh Mendeley. Selanjutnya, penulisan referensi dengan aplikasi Zotero. Yang pertama, download dan install aplikasi Zotero, lalu buka aplikasi tersebut dan tambahkan sumber referensi dengan cara klik New Item, lalu pilih salah satu jenis referensi, misalnya book. Langkah yang kedua, setelah memilih buku, lalu kita masukkan data sesuai buku referensi, di mana dimulai dari judul buku, penulis, tahun terbit, dan kota terbit. Selanjutnya, pilih file dari dokumen dan buka file yang akan kita berikan daftar isi. Setelah itu, nanti akan muncul tampilan seperti pada gambar, lalu kita pilih citation style sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kelima, maka akan muncul tampilan daftar pustaka seperti ini secara otomatis. Mengapa peneliti harus membuat laporan penelitiannya? Peneliti perlu membuat laporan penelitian karena laporan penelitian adalah bukti bahwa sebuah penelitian telah benar-benar dilakukan. Laporan penelitian yang telah dibuat nantinya akan dipublikasikan, sehingga semua hasil dari penelitian nantinya akan dicantumkan dalam laporan penelitian. Adapun manfaat dari pembuatan laporan penelitian, yang pertama dapat menjadi rujukan untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Yang kedua, menjadi sumber informasi ilmiah untuk menambah wawasan. Yang ketiga, menjadi bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Yang keempat, dapat menjadi dasar penentu kebijakan. Dan yang terakhir, untuk dapat mengidentifikasi suatu masalah atau fakta secara sistematik. Selanjutnya, apa saja aturan penulisan laporan penelitian? Dalam melakukan penulisan laporan penelitian, penulis harus mengikuti petunjuk atau aturan yang telah ditetapkan. Ada beberapa petunjuk dalam penulisan laporan penelitian, diantaranya: yang pertama, penulisan hendaknya dilakukan secara informal. Kedua, penulisan hendaknya tidak bersifat penafsiran atau evaluasi kecuali bagian yang mempersoalkan itu. Yang ketiga, penulis hendaknya menyadari jangan sampai terlalu banyak data yang dimasukkan. Dalam artian, data yang dimasukkan hanya data yang penting saja. Yang keempat, penulis hendaknya tetap menghormati janji untuk tidak menuliskan nama subjek dan menjaga kerahasiaannya. Selanjutnya, penulis hendaknya tetap melaksanakan penjajakan audit. Dan yang terakhir, penulis hendaknya menetapkan batas waktu untuk dapat menyelesaikan laporan dan bertekad untuk menyelesaikannya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu macam-macam format laporan penelitian. Format laporan penelitian terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama ada bagian utama dan yang kedua bagian penunjang. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian utama laporan penelitian. Yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Ini terdiri atas yang pertama latar belakang, yang berisikan tentang konteks penelitian, pentingnya riset dilakukan. Selanjutnya ada rumusan masalah yang menjelaskan tentang apa masalah yang ingin dikaji oleh peneliti.
Selanjutnya tujuan penelitian, yaitu menjawab rumusan yang masalah tadi. Yang keempat, manfaat penelitian. Selanjutnya, yaitu bab 2, kajian pustaka. Kajian pustaka ini terdiri atas yang pertama ada review literatur, yaitu berisi rangkuman dan kritik terhadap berbagai studi terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya ada teori, yaitu hubungan antar konsep yang menjelaskan tentang topik yang kita bahas. Lalu ada kerangka pemikiran yang merupakan cara berpikir peneliti yang diterapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya juga ada hipotesis yang merupakan dugaan sementara yang terdiri dari 2 atau lebih variabel yang akan diujikan. Selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Terdiri atas metode penelitian yang meliputi pendekatan dan desain penelitian yang diterapkan dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Selanjutnya ada populasi dan sampel yang menjelaskan tentang partisipan yang menjadi subjek dan objek suatu penelitian. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data yang menjelaskan tentang cara peneliti untuk dapat memperoleh data sesuai dengan metode penelitian. Yang bab 4 yaitu pembahasan, di mana membahas deskripsi hasil penelitian yang merupakan pembahasan tentang temuan lapangan secara deskriptif. Selanjutnya juga ada analisis data yang merupakan pembahasan lebih dalam tentang temuan lapangan. Berikutnya ada diskusi yang merupakan pertemuan antara hasil analisis dengan teori dan hasil riset. Yang terakhir yaitu bab 5, penutup. Ini terdiri atas kesimpulan yang berisi tentang ringkasan dari hasil diskusi atau pembahasan. Selanjutnya ada saran dan implikasi yang berisi tentang usulan peneliti terkait topik yang dibahas. Bagian yang kedua yaitu bagian penunjang laporan penelitian. Yang pertama ada kata pengantar yang berisi ulasan ringkas tentang topik penelitian. Selanjutnya ada daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar, yang merupakan daftar tiap bab dan subbab yang memandu pembaca untuk menemukan halaman. Selanjutnya ada daftar pustaka yang merupakan referensi yang meliputi seluruh dokumen yang relevan. Yang keempat ada lampiran, yaitu dokumen penting yang perlu diketahui oleh pembaca. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh laporan penelitian R&D. Contoh skripsinya yaitu yang berjudul Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Gambar, Teknik Berbasis Software Bantu di SMK Bina Wiyata Sragen kelas 10, paket keahlian teknik otomasi industri. Di mana link dari skripsi tersebut sudah kita cantumkan. Selanjutnya yaitu bagian utama dari contoh penelitian yang tadi. Yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Selanjutnya ada bab 2 yaitu landasan teori. Selanjutnya ada bab 3 yang merupakan prosedur penelitian. Adapun langkah-langkah penelitiannya, yang pertama yaitu metode penelitian tahap 1, di mana dimulai dari populasi sampel sumber data, lalu teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, perencanaan desain produk, dan validasi. Selanjutnya, metode penelitian tahap 2 dimulai dari model rancangan eksperimen, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, lalu ada instrumen penelitian, dan yang terakhir teknik analisis data. Yang bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Ada desain awal produk yang merupakan hasil pengujian 1. Selanjutnya pengujian tahap 2 yaitu penyempurnaan produk dan pembahasan produk. Bab 5 yaitu penutup yang berisikan kesimpulan, saran,
dan implikasi. Lalu, bagaimana bagian penunjang dari contoh laporan penelitian R&D? Yang pertama ada kata pengantar, di mana di kata pengantar ini adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penelitian. Lalu yang kedua ada daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Seperti yang dapat kita lihat pada video. Lalu bagian penunjang yang ketiga ada daftar pustaka yang berisikan referensi atau rujukan untuk bahan penelitian. Dan yang terakhir adalah lampiran atau dokumen penting yang biasanya terletak di belakang skripsi. Ada lampiran tabel dan juga surat lainnya. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.